adik-adik, ketemu lagi sama Kak Miranda di ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini ya Tuhan, Kau boleh berkati kami ya Tuhan, sampai pada hari ini kami bisa melakukan ibadah online ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Dengar Panggilan Tuhan. Sampai jumpa teman-teman. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Ria dalam IMPA pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab adik-adik yang akan kita baca dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kalau adik-adik sudah menemukan ayat Alkitabnya, adik-adik biarkan Alkitabnya tetap terbuka, lalu kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari, dan juga pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mau turut mendengarkan firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau cerita. Ada seorang anak bernama Billy yang merupakan putra terakhir dari keluarga William. Keluarganya tinggal di rumah yang sangat sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon rindang di belakang rumahnya. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Nah, pada suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah pohon rindang. Ia mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik, Billy tidak menyadari ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Untunglah saat itu ayahnya datang menengok dia yang sedang asik bermain, sehingga ayahnya melihat bahaya yang mengancam putranya. Ayahnya pun berteriak memanggilnya. Katanya, "Hei Billy, merangkaklah ke sini cepat." Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah ayahnya. Lalu kata ayahnya lagi, "Berdirilah dan berlarilah sekuat tenagamu." Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya, tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Nah, dari cerita tersebut,
terdapat pesan nih adik-adik, yakni karena kepatuhannya, Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya kepada ayahnya? Ular itu mungkin sudah menggigitnya terlebih dahulu. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan supaya terlepas dari bahaya dan jebakan iblis. Bagaimana caranya adik-adik? Salah satu caranya adalah dengan taat dan patuh kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus pun menyendiri ke taman untuk berdoa. Kita bisa mengikuti sikap Tuhan Yesus yang memiliki sikap patuh kepada Allah Bapa di surga. Kepatuhan adalah kunci kesuksesan ketika kita patuh pada nasihat orang tua. Ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan melalui apa yang orang tua ajarkan kepada adik-adik. Misalnya, belajar yang giat, rajin pakai masker, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak pernah lupa untuk selalu diingatkan karena kita masih bergumul dengan masa-masa pandemi sekarang ini. Begitupun di sekolah. Adik-adik juga harus patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh bapak atau ibu guru adik-adik. Seperti ketika masa pandemi ini, adik-adik harus menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, mengenakan pakaian yang sopan dan rapih saat mengikuti kelas online, dan lain sebagainya. Menjadi orang yang patuh itu tidak akan rugi kok adik-adik. Karena menjadi orang-orang yang patuh itu akan berhasil di masa depan loh. Jadi, adik-adik jangan pernah bosan untuk patuh kepada perintah orang tua ya adik-adik, baik itu orang tua di rumah maupun di sekolah. Yang terpenting adalah patuh kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki kesimpulan, yaitu adik-adik harus tetap meneladani sikap kepatuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik harus patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua adik-adik. Karena kepatuhan itu merupakan kunci dari kesuksesan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada impa selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Oke adik-adik, untuk merespon firman kita pada hari ini, kita boleh bernyanyi lagu Aku Suka Membagi, sekaligus lagu persembahan ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri impa kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan impa kami seperti biasa ya Tuhan, walaupun masih secara online. Kiranya firman yang baru saja kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami telah diajarkan untuk senantiasa patuh terhadap perintah-Mu dan juga kepada perintah kedua orang tua kami ya Tuhan, yang ada di rumah maupun orang tua kami yang ada di sekolah, yaitu Bapak dan Ibu guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami ingin mendoakan persembahan yang baru saja kami berikan. Kiranya Engkau dapat memberkati persembahan ini, dan kiranya juga ya Tuhan, persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka selalu kesehatan dan berikan mereka selalu kelancaran untuk setiap usaha yang mereka jalankan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat masa pandemi yang sedang kami lalui sekarang ini ya Tuhan. Kami sangat rindu teman-teman kami yang ada di gereja dan juga teman-teman kami yang ada di sekolah. Kiranya ya Tuhan, Engkau segera pulihkan pandemi yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan, agar kami dapat kembali berkumpul bersama teman-teman kami yang ada di sekolah maupun teman-teman kami yang ada di gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.